Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pemeriksaan terhadap Rizik Syihab dan menantunya yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Kepolisian berharap Rizik Syihab kooperatif dan menghadiri pemeriksaan. Inilah detik-detik saat penyidik Polda Metro Jaya bernegosiasi agar dapat mengantarkan surat pemanggilan pemeriksaan untuk Rizik Syihab. Meski sempat diadang sekelompok massa, polisi pun tak menyerah. Dalam percobaan berikutnya, Wadir Krimum Polda Metro Jaya, AKBP Jen Calvin Simanjuntak, bersama penyidik menuju kediaman Rizik Syihab di Petamburan sore kemarin. Sesuai negosiasi, hanya 2 orang yang diperkenankan masuk dan menyerahkan surat pemanggilan untuk Rizik Syihab. Setelah 10 menit, Wadir Krimum Polda Metro Jaya, AKBP Jan Calvin Simanjuntak, bersama seorang penyidik keluar dari Jalan Paksi. Mereka telah memberikan surat pemanggilan untuk pimpinan FPI. Rizik Syihab dijadwalkan diperiksa Senin 7 Desember mendatang. Rizik akan diperiksa terkait kerumunan massa di Petamburan, diduga ada pelanggaran protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur siang tadi. Api juga membakar 4 kontrakan dan 2 unit sepeda motor yang berdekatan dengan lapak barang bekas. Petugas yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api yang membakar lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur siang tadi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Sedikitnya 4 unit kontrakan dan 2 unit sepeda motor ikut terbakar karena posisinya berdekatan dengan lapak barang bekas. Petugas sempat mengalami kendala karena sempitnya akses menuju lokasi dan tidak adanya sumber air. Api diduga berasal dari lantai 2 lapak barang bekas. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran ini. Itu dari rumah pemilik lapak, yaitu di lantai 2, terus langsung merambat ke sekitarnya. Berapa kontrakan, Bang? Kalau kontrakan saya belum itu ya, tadi kurang lebih ada berapa gitu kontrakan. Sekitar 4 tadi ya, Bang? Kurang lebih 4 kontrakan. Sama sepeda motor? Itu masih ada yang masih utuh, masih ada. Ada sepeda motor juga ya, Bang, tadi? Sepeda motor juga ada, yang seperti kata menimbulkan letupan. Polisi memastikan penyelidikan kasus video porno mirip artis Gisela Anastasia alias Gisel masih berlanjut. Polisi telah melimpahkan berkas perkara 2 tersangka kasus penyebaran video kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas tahap 1 kasus penyebaran video asusila mirip artis Gisel kepada Jaksa Penuntut Umum. Berkas perkara itu milik 2 tersangka, PP dan MN, yang diduga menyebarkan video secara masif di media sosial Twitter. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum apakah dinyatakan lengkap atau P21. Sampai dengan saat ini asal tersangka dari saudara PP dan MN yang juga tersangka sebagai penyebar yang masif. Ini sudah tahap 1, ya, sudah kita serahkan kepada JPU untuk tahap 1 sambil menunggu hasil dari JPU bagaimana, apakah memang sudah bisa diterima atau belum, nanti kita masih menunggu. Kasus video porno mirip artis Gisela Anastasia alias Gisel sempat viral di media sosial pada beberapa waktu lalu. Selain telah menetapkan tersangka penyebaran video, polisi juga membuka penyelidikan terhadap konten pornografi. Polisi memastikan kasus video porno mirip artis Gisela Anastasia tetap berlanjut. Polisi pun telah memeriksa artis Gisela Anastasia pada pertengahan November lalu. Mantan istri Gading ini diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya selama hampir 6 jam. Namun setelah diperiksa, Gisel menolak berkomentar terkait pemeriksaan dirinya. Hingga saat ini belum ada petunjuk yang bisa membuktikan, terutama dari ahli forensik, kemiripan pemeran yang ada dalam video dengan artis Gisel.
Sampai dengan saat ini memang kita belum ada hasil dari ahli forensik wajah. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya juga mengembangkan penyelidikan kasus video syur mirip artis Gisel. Dari pemeriksaan saksi ahli, polisi telah memprofiling atau menganalisis mengenai pelaku dalam video syur yang diduga teman Gisel. Namun hingga kini, polisi belum mengungkap siapa teman Gisel tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kasus azan jihad yang viral di media sosial berakhir dengan permintaan maaf yang disampaikan pelaku. Meski pelaku sudah meminta maaf, polisi masih akan menyelidiki kasus tersebut. Surat pernyataan ini kami ketujuh orang tersebut di atas minta maaf kepada semua pihak atas video kami yang sempat viral sebelumnya pada masyarakat Desa Sadasari, pemerintahan desa, dan kepada umat Islam pada umumnya. Mungkin video kami yang sebelumnya sudah berbau sara dan membawa nama agama, tapi kami tidak ada tendensi apapun ketika membuat video itu. 7 warga Majalengka, Jawa Barat asal Desa Sadasari, Kecamatan Argapura yang mengubah lafal azan meminta maaf. Mereka menandatangani surat di atas materai dengan disaksikan kepala desa dan sejumlah saksi lainnya. Setelah membacakan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing pada Rabu sore. Setelah diperbolehkan pulang, 7 warga yang berprofesi sebagai petani dan pelajar ini disambut oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak pagi. Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama Majalengka memberikan teguran keras kepada 7 warga yang mengubah lafal azan ini. Meski sudah meminta maaf, polisi tetap menyelidiki kasus ini. Dari yang kita lakukan pemeriksaan, ya, itu menyampaikan permohonan maaf, ya, dan sudah kita dengar bersama permohonan maaf, ya, dari yang kita lakukan klarifikasi, dan kita rasa klarifikasi sudah cukup. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan viralnya video azan yang diubah lafalnya. Seharusnya lafaz azan dikumandangkan untuk memberikan tanda waktu sholat di masjid, namun diubah oleh beberapa orang dengan ajakan berjihad. Diduga video lafaz azan yang diubah terjadi di beberapa tempat seperti Petamburan, Jakarta, dan Jawa Barat. Polisi serta ulama mengimbau warga agar tidak terprovokasi dengan beredarnya video viral ini dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis menegaskan bahwa mengubah lafaz azan adalah haram. MUI mengimbau agar publik tidak terprovokasi atas kasus tersebut. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memerintah kepada Bilal bin Rabah untuk azan, dan kita karena memang ditauqifi pelajaran dari Rasulullah, kita tidak boleh menambah, kita tidak boleh mengurangi, kecuali memang yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Oleh karena itu, kita menambahin dan mengurangin itu menjadi haram. Kenapa? Karena itu ibadah. Ibadah itu wilayahnya adalah tauqifi, ada ngikutin Nabi, bukan ijtihadi. Ketika kita bikin sendiri, maka disitulah menjadi dosa. Haram itu artinya kalau dilaksanakan dosa, kalau ditinggal karena taat dapat pahala. Nah, ulama sepakat ya di dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatu itu juz 1 halaman 543 menyebutkan qad ittafaqal fuqaha ala sighah al-asliyah lil adzan al-ma'ruf al-warid bi kaifiyatin mutawatiratin min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Jadi azan sebagaimana kita ketahui bersama secara umum itu sudah pengajaran, artinya definisi yang sudah ditentukan, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Nah, kita tidak boleh menambah dan mengurangi. Memang pernah di zaman Nabi itu ada penambahan satu, karena di sholat fajar subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Yang kedua adalah pada saat terjadi malam gelap dan angin kencang mengkhawatirkan kena bencana, maka orang-orang diminta untuk tidak sholat ke masjid, maka ditambah dengan shollu fi rihalikum. Selain itu tidak pernah ada pengubahan seruan sholat itu menjadi
jihad. Tidak ada azan yang diubah untuk kita jihad, karena azan pada dasarnya adalah untuk memberitahu masuknya waktu dan mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid, atau hal lain yang memang ditentukan oleh syarak, seperti halnya anak yang baru lahir, atau untuk menghindari bencana dengan cara azan. Dan selain itu tidak ada pengubahan, tidak boleh penambahan, dan juga tidak boleh pengubahan. Tak kunjung mendapat perhatian, korban banjir di Simalungun, Sumatera Utara memprotes pemerintah setempat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Aini Sore.